Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nuriza Mila Satifah. Saya guru matematika di SMP Negeri Remban, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Sekaligus, saya adalah mahasiswa PPG Daljab kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas PGRI Palembang. Saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022 untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil materi relasi dan fungsi di kelas 8 semester 1. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar ke depannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, berdoanya sudah. Berusahanya sudah apa belum? Belum. Nah, sama seperti yang akan kita lakukan hari ini. Hari ini adalah untuk usaha kita untuk meraih cita-cita kita. Artinya apa? Hari ini kita juga harus berusaha dengan bersungguh-sungguh. Harus tekun, nak ya. Nah, sebagai salah satu bentuk usaha kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk apa yang akan kita butuhkan untuk pembelajaran hari ini. Anak-anak, ibu kita, anak-anak mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelajaran matematika. Silakan dipersiapkan. Apakah sudah siap untuk belajar? Ya. Semangat dulu supaya semuanya siap. Semangat. Kalau sudah kita mulai. Oke, siap ya? Siap. Oke, mulai. Yang paling atas adalah Muhammad Syarif Humairi. Tepuk tangan dulu untuk Muhammad. Yang belum dapat juara satunya, nanti tenang saja, masih ada nanti tes yang selanjutnya ya. Ini hanya mengecek kemampuan awal saja. Nah, nanti masih ada beberapa soal yang tidak bisa. Kita nanti akan belajar supaya bisa. Jadi semangat, nanti kita bisa untuk melakukan post tes lagi yang lebih baik ya. Oke. Nah, sekarang semuanya perhatikan layar yang ada di depan. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai materi apa? Nah, diagram panah, adakah yang bisa membantu Ibu menjelaskan apa maksud diagram panah ini? Ya, silakan boleh. Nama siswa dan nama pelajaran yang disukainya. Oke, good. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Jadi ini diagram panah yang menyatakan bahwa ada siswa yang menyukai mata pelajaran tertentu. Seperti itu ya. Jadi masih ingat ya gambarannya seperti apa pelajaran kita hari ini. Kemudian manfaatnya. Manfaat apa yang akan kita dapatkan dari mempelajari materi ini? Anak-anak coba perhatikan gambar yang pertama. Itu gambar apa ya? KTP. Oke. KTP itu merupakan apa? KTP itu hubungannya apa dengan kita? KTP-nya? Identitas. Oh, menunjukkan suatu identitas kita. Jadi dilihat dulu, ada tulisannya satu KTP, satu identitas. Itu sudah peraturannya, anak. Ya, apa manfaat KTP untuk kehidupan kita? Ke sekolah pakai KTP orang tua tidak? Ya. Artinya banyak sekali kebutuhan untuk administrasi. Bayangkan kalau satu orang punya KTP ganda, bagaimana? Hidup dari penjara merupakan suatu kejahatan karena merupakan peluang untuk orang berbuat yang tidak kalau KTP-nya ganda ya. Kemudian yang kedua ada gambar apa nah? Bendera. Bendera apa ya? Negara apa? ASEAN. Ya, lihat negara ASEAN. Jadi ini adalah suatu identitas dari negara-negara ASEAN ya. Artinya apa? Fungsi atau materi yang kita pelajari hari ini dapat membantu kita untuk menyatakan suatu hubungan. Namun apa bedanya hubungan dengan relasi yang kemarin? Kalau relasi kemarin kata ya nak ya. Hari ini KTP-nya muncul. Artinya apa? Hubungannya lebih khusus supaya kamu lebih paham. Nanti kita akan mempelajari apa sih maksud materi hari ini, gitu ya. Namun sebelum mempelajari kita harus tahu dulu tujuannya apa sih belajar hari ini.
merupakan pemetaan setiap anggota domain kepada anggota kodomain. Artinya, kunci 1 pasangan dari gembok B. Berarti kunci 2 adalah pasangan dari gembok A. Akun dengan berbagai aplikasi ini. Contoh fungsi. Tepat Kita fungsi misalkan bukan? akun sebagai domain. Fungsi bukan? Setelah kita coba bahwa satu akun ini dapat mengakses ke Instagram, YouTube, Facebook, dan Twitter. Nah, dari bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa akun dengan berbagai aplikasi sosial media ini bukan merupakan fungsi atau satu akun. Informasi yang dapat kita simpulkan apa sih kira-kira dari video tadi? Contoh-contoh fungsi, benar sekali. Jadi fungsi itu harus apa sih? Harus bagaimana sih si fungsi itu? Harus tepat dengan pasangannya ya. Jadi maksudnya gembok tepat pasangannya. Tetap harus tepat dengan pasangannya. Kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini nak, harus kalian tahu ya bahwa kita akan yang pertama membentuk kelompok. Yang kedua, ibu akan membagikan LKPD. Kemudian LKPD itu nanti kita diskusikan karena dalam LKPD ada suatu permasalahan yang harus kita selesaikan. Setelah itu kita akan mempresentasikan hasilnya di depan melalui link Padlet, nanti ibu bagikan linknya. Kemudian akan menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan jangan lupa nanti kita simpulkan. Kemudian akan terakhir melakukan evaluasi. Evaluasinya sama kayak tadi menggunakan kuis. Sekarang coba di depan ini ada sesuatu yang harus kita amati. Itu kira-kira informasi apa yang ada di
Rampana. Untuk membantu kita menjawab soal di LKPD nomor berapa? Nomor 5. Oke, nomor 5. Silakan nanti dilihat. Boleh nanti dibuat di LKPD-nya ya. Oke, ada pertanyaan terkait dengan Rampana? Tidak ada? Oke, kalau tidak silakan dikerjakan. Kenapa? Kenapa? Hah? Iya, iya, iya. Beda. Apa? Fungsi. Yang kedua? Silakan tulis. Makasih. Oke, silakan coba. Sini geser sini. Contoh diagram panah. Oke, terlihat itu contohnya? Sudah diagram. Oke, tentang apa? Diagram panah. Diagram panah. Apakah ada soal tentang itu di LKPD? Nomor berapa? Nomor 5. Nanti silakan lihat contoh ini nak ya. Ibu tanya ada tidak yang dilakukan? Buka fungsi, korelasi. Untuk fungsi. Kenapa saat ini misalnya? Nomor 8, apa ini? Buatlah grafik yang menyatakan hubungan antara kejadian. Fungsinya nanti dibuat. Yang mendata adalah himpunan apa? A atau domain. Yang tegak ini apa, himpunan apa? D atau kodomain ya. Nah, terus buatnya harus rapi, garis putus-putusnya pakai penggaris. Baik, ibu tanya dulu kelompok ini. Tadi sudah dapat belum pemakaian satu harinya? Sudah dapat berapa? Oke, sekarang yang ditanya itu di soal nomor 3, Pak Arifin harus membayar tanggal 2 itu berapa? Tanggal 3 itu berapa? Kan terus ya. Maksudnya bukan satu hari itu dibayar begitu. Kalau dia pengen bayar di tanggal 2 berapa? Kalau dia pengennya tak bayar tanggal 3 itu berapa? Kalau sudah sampai tanggal 4 itu sudah berapa biayanya? Kalau mulai 5. Tapi listrik tidak dibayar harian nak ya? Per bulan. Ada yang tahu kapan terakhir kita harus membayar listrik? Lewat tanggal 20? Tidak. Tambah mahal lagi bayar listriknya ya. Artinya kita harus taat untuk membayar listrik juga ya. Tidak boleh lewat karena merugikan kita juga, gitu ya. Tapi walaupun bayarnya tanggal 20, listrik itu dihitung dari tanggal berapa nak? 1 sampai tanggal 23 penuh. Jadi 1 bulan penuh itu rata-rata dihitung seperti itu ya. Nanti diingatkan ke orang tuanya bahwa kalau membayar listrik itu harus setiap tanggal 20 sebelum tanggal 20. Contoh Pak Arifin membayar tanggal berapa? Tanggal 18 ya. Soal nomor 8. Soal nomor 8. Nomor 8. Oh, yang grafik tadi. Coba sini. Buatlah grafik yang menyatakan hubungan antara tanggal dengan biaya. Yang disebut tanggal dulu atau biaya dulu? Tanggal. Berarti tanggal itu adalah domain. Coba ditulis di sini. Tanggal itu domain. Tulis dulu. Biaya adalah main. Nah, biasanya kita buat grafik, coba lihat di YouTube nanti ya, ada sama di bahan ajarnya yang ibu bagikan. Nah, kalau kita buat itu ada yang sungguh mendatar dan ada yang sungguh tegak. Ya, dilihat YouTube-nya boleh. Pemetaan ya. Oke, pemetaan adalah satu jenis relasi yang Ya, kenapa? Iya, ada di link di atasnya. Coba dilihat. Coba dilihat di bagian atas. Halo. Sudah. Kalau sudah, yang sudah silakan susun laporannya dengan rapi nak ya. Oke, silakan dilihat link Padlet. Boleh yang sudah selesai. Sudah dikirim semua tidak? Hanya satu. Ada. 1 sampai 5 ini.
semuanya, tepuk semangat dulu. Mana dia ngantuk? Ini ngantuk. Ya, tepuk semangat. Bangun dulu. Ya, berdiri. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, sekarang kita akan menganalisis hasil LKPD yang telah kita diskusikan dan kita laporkan hasilnya. Ibu minta ada perwakilan dari kelompok yang untuk mempresentasikan. Sudah itu. Nah, sekarang Ibu tanya dulu kelompok mana yang ingin maju. Silakan. Yang lain gimana? Sudah, karena kelompok 3 duluan tunjuk tangan, silakan. Kelompok 3 terlebih dahulu. Yuk. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota Putri, Nova, Naila, Marvel, Mukri, Sanif, Mairi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibaca oleh Nova. Nova yang mana? Oke, silakan Nova. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arifin menerima struk pembayaran tagihan listrik bulan Maret atas tenaga listrik yang digunakan selama sebulan sebelumnya. Jawaban nomor 1 dari kelompok kami adalah 6.000. Karena dalam 1 bulan Pak Arifin harus membayar 180.000 dalam 30 hari. Berapa rupiah Pak Arifin harus membayar tarif listrik setelah pemakaian tanggal 2, 3, 4, dan 5 Maret 2020? Tanggal 2, Pak Arifin membayar 12.000. Tanggal 3, Pak Arifin membayar 16.000. Dicatat supaya tahu dicek LKPD-nya benar apa salah. Tanggal 4, Pak Arifin membayar 24.000. Tanggal 3, tanggal 5, Pak Arifin membayar 30.000. Karena pemakaian Pak Arifin dalam 1 hari adalah 6.000. Tuliskan tanggal-tanggal penggunaan tenaga listrik di hari pertama di bulan Maret pada 1 kelompok dan biaya tarif listrik pada kelompok lain menggunakan simbol himpunan. Masukkan ke dalam himpunan A, yaitu 2, 3, 4, 5. Sedangkan himpunan biaya tarif listrik dimasukkan ke dalam himpunan B, yaitu 12.000, 18.000, 24.000, 30.000. Oke, terlihat nak? Terlihat? Oke, silakan. Boleh di Himpunan A adalah himpunan tanggal-tanggal biaya tanggal-tanggal pemakaian. Sedangkan himpunan B adalah biaya tarif listrik yang digunakan. Dipasangkan sesuai dengan biaya tarif listriknya. Pembayaran tarif listrik 12.000. Oke. Tanggal 3 pembayaran tarif listrik 18.000. Tanggal 4 biaya pembayaran tarif listrik adalah 14.000. Dan tanggal 5 adalah 30.000. Oke, baik. Presentasi dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Ada. Oke, ada. Siapa yang ingin bertanya? Boleh. Oke, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jelaskan lagi soal yang nomor 4 dan jawabannya dan membacakan dengan jelas. Kami akan menjawab pertanyaan dari Himpunan A adalah tanggal-tanggal penggunaan tenaga listrik, yaitu 2, 3, 4, 5. Oke, sudah dicatat. Nah, yuk lanjut. Kelompok lain bagaimana? Pas jawabannya? Pas. Oke, coba moderator tanya lagi. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Nah, yuk kelompok yang kedua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jelaskan lagi soal nomor 5. Apa itu diagram panah? Nah, apa itu diagram panah? Soal nomor 5. Ya, coba yang lain harus menjelaskan. Pertanyaan dari Oke, dibuka Bapak biar jelas. Nah, tanggal 2 pasangannya 12.000. Tanggal 3 pasangannya 18.000. Tanggal 4 pasangannya 14.000. 24. oke. Coba diralat Kak, 14 apa 24? 24. Oke. Pasangannya 30.000. Oke, baik. Ada
Fitriansa, Reha Ramadhani, Sensa Saputra, Brian Dunia. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang dibaca oleh Muhammad Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca presentasi dari kelompok 4. Muhammad Syarif. 6. Apakah semua tanggal memiliki pasangan biaya? Jawabannya iya, karena setiap hari Pak Arifin menggunakan listrik sehingga setiap hari ada biaya yang dikenakan. Apakah banyaknya pasangan setiap tanggal yang sama? Iya, karena setiap tanggal mempunyai tarif biaya masing-masing. 8. Buatlah grafik yang menyatakan hubungan antara tanggal dan biaya. Yang mendatar adalah himpunan A atau kode main yang berisi tanggal-tanggal yang dibayar oleh Pak Arifin. Yang berdiri adalah himpunan B atau kode main yang berisi biaya yang dikenakan oleh Pak Arifin. Tanggal 2 pasangannya adalah 12.000. Tanggal 3 pasangannya adalah 18.000 dan tanggal 4 adalah pasangannya 24.000 dan tanggal 5 pasangannya adalah 30.000. 9. Apakah Ananda pahami mengenai fungsi? Ya, saya memahami atau mengerti. Oke, apa fungsi itu kalau memahami? Fungsi itu apa sih? Kok memahami jawabnya iya gitu ya? Ini yang lain jawabnya iya gitu ya? Hanya ya, apa? Fungsi? Oh ya, dia ada lanjutannya katanya. Fungsi adalah himpunan yang mematakan himpunan A dengan himpunan B dengan domain himpunan A tepat satu dengan himpunan B. Oh begitu, baik. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok penyaji. Itulah hasil presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Lestari dari kelompok 3 ingin bertanya bagaimana cara menentukan himpunan grafik. A sebagai tanggal, karena itu himpunan A atau apa domain. Oke, bagus. Karena itu himpunan domain, jadi yang mendaftar itu harus tanggal. Kemudian yang B, yang berikutnya adalah himpunan B atau kodomain. Oke. Yang berisi biaya yang dibayar oleh Pak Arifin. Oke, good. Tepuk tangan dulu untuk yang sudah mengerti. Bagaimana? Sudah paham? Oke, lanjut. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah nomor 10 tidak dijelaskan? Nomor 10. Oh iya, ketinggalan. Nomor 10 nih. Oh. Menurut Ananda, apa perbedaan antara relasi dan fungsi? Oke, silakan. Relasi adalah hubungan antara himpunan A dan himpunan B, sedangkan fungsi himpunan yang mematakan himpunan A dengan himpunan B dengan domain himpunan A tepat satu dengan himpunan B. Oke, katanya itu. Bagaimana kelompok lain? Apa ada punya pendapat yang berbeda? Ada? Ada pengertian yang berbeda kan? Tidak cukup? Oke, baik. Moderator silakan ditutup dulu ya, karena waktunya sudah. Tidak ada lagi yang ingin bertanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok.
pasangan. Memiliki pasangan, taunya memiliki pasangan, ya gitu ya. Boleh, yuk ada yang ingin menambahkan? Silakan nak. Yang merupakan kemudian ada yang berbeda pada lain. Ya. Kemudian ada bersatu. Oh begitu katanya, lingkungan yang memasakkan lingkungan A dengan lingkungan B dengan A adalah kodomain, B adalah domain, oh A nya domain, B nya kodomain, tapi harus tepat satu. Bagus. Ada lagi yang bisa menyempurnakan pendapat teman-temannya? Ada? Oke. Sekarang ibu tanya, kalau tidak ada, apakah suatu fungsi merupakan relasi? Ya. Apakah suatu relasi sudah pasti fungsi? Sudah. Oke. Lalu fungsi itu apa? Yaitu relasi khusus yang memasakkan anggota dengan tepat satu. Boleh tepuk tangan dulu untuk nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, sekarang semuanya tutup bukunya, kembali ke posisi masing-masing. Silakan. Jangan ditutup sudah. Nah, karena kita sudah belajar, ibu mau lihat apakah benar-benar paham materi yang kita telah kita diskusikan tadi. Kita terlebih dahulu ya. Ibu bagikan linknya, silakan. Nah, yuk silakan. Sinyalnya bagus nak? Bisa ya mendukung dan bersahabat sinyal kita hari ini ya. Iya, ini Oke, baik, semua selesai? Nah, sekarang siapa pemenangnya? Nabila. Tepuk tangan untuk Nabila. Yeay. Juara 1, 2, 3 akan ada hadiahnya ya dari Ibu ya. Baik, hari ini Ibu sangat mengapresiasi nak atas kekompakan semua teman-teman kita dalam diskusi kelompok ya. Hari ini anak-anak Ibu sudah sangat aktif dalam diskusi kelompok. Namun ada yang paling aktif dalam kerja kelompoknya, yaitu kelompok berapa? Kelompok berapa ya? Oke, kelompok yang paling aktif, kreatif, kritis, dan bergotong royong itu adalah kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Di kelompok 4 juga akan Ibu kasih hadiah. Kemudian sekarang kita kan sudah selesai nih pembelajarannya. Ibu ingin tahu dulu, apakah hari ini pembelajaran kita itu pembelajaran yang disukai oleh kalian atau bagaimana perasaannya? Tolong berikan komentar untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Ibu kirimkan link Padlet, silakan lihat di WA grupnya. Link Padlet. Bu, apakah ini Bu? Gitu boleh. Yuk silakan. Ada Astuti. Sambil nunggu sambil kita baca ya. Saya senang belajar hari ini dan saya memahami pelajaran hari ini. Intinya good job. Oke, terima kasih. Yang lain bagaimana? Silakan. Nilainya 99. Satunya kemana? Satunya. Satunya gimana? Harapan Ibu ke depan nilai diri kita sendiri itu 100 ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai nilai fungsi. Dicatat nak tentang nilai fungsi. Nanti di rumah Ibu juga memberikan tugas. Nah, saya ada tugas satu lagi. Di rumah punya rekening listrik masing-masing? Punya. Ibu minta kalian bantu orang tuanya untuk menghitung pemakaian listrik tanggal 2, 3, 4, dan 5 sama kayak Pak Arifin tadi. Buat dalam bentuk diagram Pak. Nanti dicari untuk bulannya terserah. Bulan yang mana yang ketemu rekening listriknya. Paham untuk tugasnya? Paham. Menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada kalian karena hari ini anak-anak Ibu sudah sangat semangat, aktif dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga di pertemuan selanjutnya anak-anak Ibu lebih semangat dan lebih aktif lagi. Terima kasih.